Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan jarak dan perpindahan dari materi gerak lurus dengan menggunakan vektor. Jadi penjelasan jarak dan perpindahan ini saya jelaskan menggunakan diagram kartesius yang telah diberikan titik-titik sebagai proses perpindahan dari benda tersebut. Nah, ini merupakan diagram kartesiusnya dengan dilengkapi titik O, A, B, C, dan D. Pertama, untuk menentukan jarak dan perpindahan dari benda tersebut menggunakan vektor. Jadi yang ditentukan adalah titik-titik dari tiap titik-titik yang ada di diagram tersebut. Nah, jadi untuk titik O, karena dia tepat berada di titik original, berarti ini 0,0. Kalau yang A ini adalah 6 ke 6x-nya terus y-nya 2, berarti 6,2. Kalau yang B ini 8 ke atasnya 6, berarti 8,6. Kalau yang C ini ke kirinya 6, ke atasnya 11, berarti min 6,11. Dan yang terakhir D adalah min 10, min 4. Ini kayaknya kalian sudah pelajari sebelumnya waktu di SMP kalian masing-masing. Jadi setelah menentukan diagram titik-titik dari Jadi setelah menentukan koordinat dari titik-titik yang telah diberikan, kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel serta gambar yang tadi yang saya telah perkecil supaya kita tidak lupa dari titik yang telah diberikan. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang telah saya buat. Jadi tabel di sini berisikan titik. Jadi titiknya ada titik O, A, B, C, dan D. Terus ini adalah koordinat yang kita tentukan tadi. Nah, kita menganggap bahwa lintasan dari benda itu dari O ke A ke B, B ke C, C ke D, terus dari D kembali lagi ke O. Dengan vektor OA adalah P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Jadi lintasan yang ini, yang OA sampai DO ini diwakili oleh vektor P, Q, R, S, dan T. Setelah menentukan vektor dari lintasan tersebut, simbol-simbolnya, kita berikutnya menentukan berapa persamaan vektor kalau dari O ke A. Nih, dari O ke A berapa persamaan vektornya, dari A ke B berapa, dan seterusnya. Nah, cara menentukan saya perlihatkan menggunakan tabel lagi. Nah, di sini tabelnya. Jadi caranya itu kita tinggal mengurangkan antara koordinat akhir kurang koordinat awal. Jadi kalau titiknya A, ini kan dari O ke A, berarti titiknya A atau koordinatnya A dikurang dengan koordinatnya B, berarti 6 dikurang 0 berarti 6i, terus 2 dikurang 0 berarti 2. Terus untuk B ke A ke B berarti kalau A ke B berarti titik yang 8 ini kita perkurangkan dengan 6, jadi hasilnya nanti 2, terus 6 dikurang 2 hasilnya 4. Begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang ada di sini. Dengan X diwakili oleh komponen vektor I dan Y diwakili oleh komponen vektor J. Selanjutnya untuk yang vektor
R, S, dan T kalian coba sendiri nanti ya. Ini tinggal diperkurangkan antara titik akhir dengan titik awal. Jadi C kurang B, D kurang C, O kurang D. Nah, itu nanti yang kalian coba-coba. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan vektornya, yang ini semua, berikutnya kita menentukan jarak dan perpindahannya. Jadi ingat ya, jarak itu adalah panjang lintasan total, kalau perpindahan itu panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Nah, jadi kalau kita mau tentukan, saya perlihatkan lagi slide berikutnya. Ini saya ganti dulu. Nah, ini kan tadi koordinat-koordinatnya yang untuk titik O sama titik ini titiknya dan ini koordinatnya. Sorry. Terus untuk lintasan-lintasannya, tadi kan vektornya sudah kita tentukan dengan cara memperkurangkan koordinat-koordinatnya ini. Nah, ini didapatkan hasilnya. Terus untuk menentukan berapa besar vektornya, berarti caranya itu kalian sudah pelajari kok sebelumnya. Kita tinggal pakai persamaan ini nih. Persamaannya itu yang akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi kalian tinggal memangkatkan 6 di pangkat 2 kan 36. Terus 2 di pangkat 2 kan 4. Terus hasil pangkatnya itu kita jumlahkan terus diakarkan. Jadi hasilnya akar 40. Nah, akar-akar yang tidak bisa diselesaikan dibuat dalam bentuk akar saja. Tidak usah disederhanakan karena ujungnya juga nanti kan tetap dipakaikan kalkulator. Untuk keadaan ini ya, untuk keadaan yang saya mau jelaskan ini. Jadi untuk menentukan berapa besar vektor untuk Q, berarti itu 4, karena 4 ini didapat dari 2 pangkat 2, terus 16 ini didapat dari 4 pangkat 2. Nah, ini seterusnya, kalian nanti dapat angka-angka ini semua dengan cara memangkatkan X-nya dan Y-nya dengan pangkat 2, terus dijumlahkan, kemudian diakar. Nah, itu cara menentukan besar vektornya. Belum ke jarak dan perpindahan. Nah, cara untuk menentukan jarak dan perpindahannya, nah ini. Nah, kalau dimisalkan lintasan bendanya itu dari O ke A, terus setelah dari A dia ke B, baru setelah dari B ke C, terus dari C ke D, dan kembali lagi ke O. Nah, kalau begini model lintasannya, berarti resultan yang pertama adalah 6I ditambah 2J. Jadi resultannya itu sama dengan persamaan vektor P. Terus kalau kita mau tentukan perpindahannya karena sama, berarti sama dengan besar vektornya, sebesar 40. Kalau jaraknya, ini juga sama nilainya. Jadi akar 40 itu sebesar 6,32. Jadi kalau bendanya bergerak baru satu lintasan, arahnya satu saja, berarti nilai perpindahan dan jaraknya itu sama nilainya. Jadi saya ulang, kalau benda itu satu kali bergerak dengan arah yang sama terus, berarti perpindahan dan jaraknya itu bernilai sama. Oke ya. Terus dari O ke A ke B. Nah, di sini kan setelah dia menuju ke B, arahnya sudah tidak sama. Berarti perpindahan dan jaraknya nanti nilainya juga sudah tidak sama nih. Nah, di sini di resultannya itu kita melihat titik awal nih, titik awalnya 0,0 dan titik akhirnya. Berarti kalau saya mau dapatkan resultannya, saya perkurangkan saja titik akhir yang B ini dengan titik awal. Jadi dapatnya nanti 8I ditambah 6J. Kalau kalian pusing menggunakan cara ini, kalian juga bisa menggunakan cara yang ini. Kalian tinggal jumlahkan vektor PQ ke dalam sini. Jadi ini tinggal dijumlah. 6 tambah 2, 8. 2 tambah 4, 6. Seperti itu. Nah, untuk perpindahannya pakai rumus yang di atas ini nih, yang ada di atas, jadi dapatnya nanti 10. Kalau jarak
Berarti kalau jarak kita jumlahkan besar vektornya nih, akar 40, terus kita tambah dengan akar 20. Jadi kalau akar 40 ditambah akar 20, itu tidak boleh dijawab dengan akar 60, itu salah besar ya. Itu tidak bisa dengan cara seperti itu. Caranya harus dicari dulu berapa hasil akar 40, berapa hasil akar 20, baru dijumlahkan. Nah, hasilnya itu nanti sama dengan 10,79. Oke, saya lanjut lagi di bagian lintasan OABC. Nah, kalau OABC caranya sama tadi. Kalau mau tahu resultannya, caranya perkurangkan titik C dengan titik O. Nah, itu kita nanti dapat resultan vektornya. Jadi kalau perpindahannya pakai cara yang di atas ini. Kalau jaraknya, nah kita tinggal jumlah nih, akar 40 tambah akar 20 tambah akar 221. Nah, ini kita lakukan dengan cara yang sama berulang-ulang sehingga didapatkan hasil sesuai dengan yang ada dalam tabel. Semoga kalian bisa mencoba mendapatkan data yang bagian bawah-bawah ini. Kalau kalian merasa belum yakin paham atau tidak, nah cobalah menggunakan slide sebelumnya. Nih, cobalah menggunakan slide yang ini dengan mengganti titik-titik yang ada di sini. Nah, jadi kalian bisa ganti titiknya. Misalnya A-nya ada di mana, B-nya ada di mana, terus kalian lakukan perhitungan yang sama. Terus kalau kalian mau mengetahui apakah sudah benar atau tidak, kalian boleh bertanya kok. Apakah jawabannya saya sudah benar atau tidak di kolom komentar dengan cara mengirimkan link hasil hasil latihan soalnya kalian. Jadi hasil latihan soalnya kalian itu bukan berupa tugas, tapi hanya latihan-latihan supaya kalian mahir untuk mengerjakan tugas ini. Bukan tugas ini, tugas nanti ya ada tugas kok. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.